Borobudur adalah candi yang menjulang setinggi 35 meter. Bangunan ini dibangun dengan cara yang tidak biasa, yaitu menyelimuti sebuah bukit dengan balok-balok batu. Masyarakat dunia mengenalnya sebagai candi Buddhis terbesar di dunia. Candi Borobudur adalah warisan budaya peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa di Jawa sekitar abad 8 sampai 10 Masehi. Pada tahun 1814, Thomas Raffles mengirim sebuah tim untuk melacak keberadaan Borobudur. Pemimpin tim tersebut, H.C. Cornelius, menemukan Borobudur dalam keadaan rusak, tertutup tanah dan semak belukar. Pada tahun 1907 hingga 1911, Theodor van Eck yang merupakan insinyur Belanda memimpin pemugaran Borobudur. Pemugaran yang dilakukan Van Eck menyelamatkan Borobudur dari ancaman kerusakan. Kemegahan Borobudur sudah mulai dapat dilihat kembali. Bagaimanapun di beberapa titik kekurangan masih terlihat. Beberapa dinding masih terlihat dalam keadaan miring, susunan gapura di semua sisi candi masih belum lengkap, dan masih banyak pagar langkan yang berlubang. Pada tahun 1965, 2 dasawarsa setelah Indonesia lahir, pemerintah mulai memugar Candi Borobudur. Kepala Lembaga Purbakala Sukmono yang memimpin proyek ini. Di tahun itu, peristiwa G30S PKI pecah dan proyek terhenti. Pada tahun 1967, Sukmono mengangkat isu pemugaran Borobudur di Kongres Orientalis di Amerika. Para peserta sepakat akan mendesak UNESCO untuk membantu Indonesia memperbaiki Borobudur. Tahun 1969, UNESCO siap membantu penyelamatan Borobudur. UNESCO akan menghimpun dana melalui kampanye internasional untuk membiayai pemugaran Borobudur. Selain itu, lembaga yang berada di bawah payung PBB tersebut akan menunjuk tenaga ahli dalam bermacam bidang yang akan membantu Indonesia dalam restorasi Borobudur. Tahun 1973 menjadi fajar bagi proyek pemugaran Candi Borobudur. Pada awal tahun, pengumpulan dana oleh UNESCO berhasil mencapai ambang bawah untuk memulai proyek, yaitu $3 juta. Kerja besar yang akan dikenal sebagai pemugaran kedua Candi Borobudur secara resmi dimulai pada tanggal 10 Agustus 1973. 600 orang yang menjadi awak kerja proyek mulai digerakkan dengan tenaga penuh. Sesuai kesepakatan kerjasama dengan UNESCO, proyek ini harus selesai dalam 10 tahun. Proyek akan membatasi pekerjaan hanya pada tingkat 2 Candi Borobudur yang disebut rupa datu. Hasil penelitian menunjukkan bagian yang lain masih dalam kondisi yang baik. Dalam 2 tahun pertama, belum ada batu dari candi yang diturunkan. Tahun pertama digunakan untuk membangun fasilitas penunjang pemugaran. Sedangkan pada tahun kedua, para pekerja membongkar apa yang ditinggalkan pada proyek 1965, yaitu batu-batu pagar balkon atau pagar langkan yang disimpan di halaman candi. Mei 1975, pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Para pekerja mulai membongkar tubuh candi. Sangat perlahan, rupa datu untuk pertama kalinya dilucuti hingga batu-batu yang menjadi landasan lantai dan dinding terlihat. Proses pembongkaran 400.000 balok batu ini akan memakan waktu selama 4 tahun.
Proyek pemugaran Candi Borobudur menyasar lantai-lantai candi yang melesak dan dinding-dinding yang miring. Proyek juga akan berusaha menempatkan batu-batu penyusun candi ke tempatnya semula. Namun, mungkin hal terpenting dari proyek ini adalah usaha untuk memecahkan kendala menahun yang mendera Candi Borobudur, yaitu air hujan. Air hujan telah membasahi batu-batu Candi Borobudur sejak bangunan itu berdiri. Dalam jangka waktu yang lama sekali, air melembabkan dinding dan lantai candi sehingga lumut tumbuh dan kerak mengendap di sana. Kedua hal ini perlahan memakan permukaan batu. Air juga menimbulkan masalah lain yang lebih serius. Setiap hujan turun, air akan melewati celah-celah batu candi. Pada akhirnya, ia mencapai bukit di bawah batu dan menimbulkan erosi, serta melembekkan tanah di sana. Hal tersebut membuat kontur tanah bukit berubah. Bagian-bagian candi pun bergeser mengikuti pergerakan tanah yang dipijaknya. Itulah yang menyebabkan lantai candi bergelombang dan dinding menjadi miring. Itulah yang menyebabkan lantai candi bergelombang dan dinding menjadi miring. Proyek pemugaran Candi Borobudur diawali dengan pembongkaran seluruh permukaan rupa datu, baik lantai, relief, patung, gapura, dan tangga. Batu isian atau batu-batu yang menjaga dinding dan lantai candi pun juga diturunkan jika dianggap perlu diperbaiki. Regu-regu pekerja mencopot batu secara manual. Batu-batu yang menjadi penyusunnya kemudian diturunkan dengan tower crane ke halaman candi. Batu-batu itu diangkut menuju gedung-gedung milik sektor Kemiko Arkeologi. Untuk mengatasi lantai yang melesak, tim TA menambahkan jumlah batu penjaga lantai yang disebut batu isian, sehingga saat dipasang kembali, batu lantai akan menempati bidang yang datar. Untuk memperkuat pondasi dan mencegah lantai yang melesak di kemudian hari, para pekerja membuat plet-plet beton setebal 63 cm di atas batu isian. Untuk mengatasi air yang merembes ke dalam candi dan tanah di bukit tempat candi berdiri, pekerja membuat saluran air dan membuat lapisan-lapisan kedap air di dalam struktur candi. Saluran drainase itu berawal dari lubang-lubang candi dan bermuara di sumur-sumur penampungan air di kaki bukit. Pipa-pipa ini berguna untuk secepatnya membuang air hujan yang mengguyur candi. Dengan berkurangnya air ke dalam bukit tempat candi berdiri, laju erosi bukit akan berkurang. Tanah bukit yang akan menjadi tempat berdiri candi akan stabil, dan perubahan kontur bukit yang membahayakan candi tidak lagi terjadi. Pemugaran kedua Candi Borobudur oleh pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO dimulai pada 10 Agustus 1973. Berjalan selama 10 tahun dan secara resmi berakhir pada tanggal 23 Februari 1983 melalui pidato Presiden Soeharto. Untuk penghormatan kepada tenaga pemugar Candi Borobudur 1973 hingga 1983, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengabadikan nama-nama para tokoh dan tenaga pemugar dalam sebuah prasasti sebagai bentuk penghargaan yang berkenan diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.